Hai guys, jumpa kembali dengan saya Nur Fitriadin di akun Noir Blessed. Kiranya melalui video yang diunggah oleh akun ini boleh jadi berkat bagi setiap kita. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang tuduhan-tuduhan yang tidak mempunyai dasar dari seorang ustadz, di mana beliau mengatakan bahwa orang Kristen tidak melakukan hukum Taurat, yaitu tentang makanan halal, khususnya halal dan haram. Bagi ustadz ini, hanya orang Islam lah yang melakukan Taurat di dalam Injil itu. Nah, ini nih pertanyaan atau sesuatu yang menarik ya untuk jadi pembahasan kita. Benarkah orang Kristen melanggar apa yang menjadi ketetapan hukum Taurat? Yuk kita bahas bagian ini. Sebelum kita jauh membahas bagian ini, saya mengajak kita untuk memperhatikan video berikut ini. Anda lebih pilih mana? Ikut para nabi dan rasul, ikut Yesus bahwa babi itu haram, atau B, tadi A ya, ikut Yesus dan nabi dan rasul dan semua para nabi dan rasul bahwa babi itu haram, atau B, ikut Paulus, semua makanan halal? Pilih A deh. Pilih A, Iya. Karena dia mengatakan kalau babi itu haram. babi itu haram. Iya, daripada yang basic. Kalau mengatakan semua itu bisa dimakan gitu. Sedangkan di Islam itu ada larangannya, yang bisa dimakan, mana yang bisa dimakan, mana yang tidak gitu. Kalau semua boleh dimakan, maka daging manusia juga halal. Iya. Boleh dimakan kan? Iya benar. Terlalu sadis begitu kan? Terlalu sadis. Di Cina itu makan janin manusia kok. Kan begitu. Iya. Ajaran para nabi dan rasul itu ada batasan-batasan. Termasuk tegas babi haram. Imamat pasal 11 ayat 7 sampai 8. Ayat 7 sampai 8. 8. Demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya berselah panjang, tetapi tidak memamah biak. Haram itu bagimu. Iya, yang haram apa tadi? Babi hutan. Babi hutan. Iya. Saya bukakan Imamat pasal 11. Ayat 7. Babi juga najis bagimu, karena babi memang berkuku belah, kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamah biak. Yang haram apa? Ini babi hutan. Babi hutan. Kalau itu? Babi aja. Kalau ini Bible yang versi ini sama LAI itu ditambahi hutan. Iya, Jadi iya. babi ditambahi hutan. Jadi yang haram babi Hutan. Babi biasa nggak apa-apa. Iya. Babi ternak nggak apa-apa. Babi kecap nggak apa-apa. Ya kan? Babi crispy nggak apa-apa. Padahal tidak ada di Bible yang bahasa lain itu ada hutannya, nggak ada. Semua babi itu haram. Sementara ini akhirnya karena terlalu banyak mendapatkan kritik dari masyarakat, dari publik. Iya. Ini kok ada hutannya, lucu begitu kan? Babi ditambahi hutan, jadi babi hutan yang haram. Akhirnya dikembalikan lagi, disucikan lagi oleh LAI menjadi yang haram itu babi. Jadi kalau sampai ada semua makanan halal, itu tidak ada. Tolong tunjukkan satu ayat saja di Bible yang Yesus makan babi. Nggak ada. Tidak ada. Yesus mengajarkan makan babi. Nggak ada. Nggak ada sih. Ya, oke. Ya, jadi jelas ya guys apa yang dikatakan oleh ustadz ini. Beliau mengatakan bahwa babi itu haram dan orang Kristen memakannya. Berarti orang Kristen tidak melakukan hukum Taurat, hanya Islamlah yang melakukannya.
apakah benar kehadiran Yesus ke dalam dunia ini meniadakan hukum Taurat? Nah, orang percaya kepada Yesus Kristus bebas memakan segalanya. Yuk kita perhatikan di dalam Matius 5 ayat yang ke-17, ini sebenarnya menjawab kebingungan-kebingungan atau ini sebuah pernyataan untuk mengantisipasi apa yang sedang terjadi dari pemahaman-pemahaman orang yang tidak mempunyai dasar. Di dalam Matius 5 ayat 17, Alkitab mencatat, janganlah kamu menyangka. Berarti banyak orang yang memiliki prasangka yang tidak benar tentang kehadiran Yesus ke dalam dunia ini. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi ingat ya guys, bahwa kehadiran Yesus bukan meniadakan hukum Taurat, tetapi menggenapi hukum Taurat. Di dalam ayat yang ke-18, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Jadi jelas ya guys, lalu pertanyaannya, mengapa kehadiran Yesus ke dalam dunia ini dapat membebaskan orang-orang percaya untuk memakan segalanya? Jadi ya guys, kembali ya kepada konteks pada zaman perjanjian lama, kita melihat bahwa ada hukum Taurat, ada aturan-aturan itu dilakukan oleh ahli-ahli Taurat dengan motivasi yang tidak benar. Mereka ingin dilihat orang lebih rohani, mereka ingin dilihat taat terhadap agama, tetapi sebenarnya hatinya jauh daripada Tuhan. Jadi ya guys, kehadiran Yesus ke dalam dunia ini bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi mempertegas esensi dari hukum Taurat. Ya, seperti contoh ya, kalau kita memperhatikan di dalam Matius 5 ayat yang ke-21 tentang jangan membunuh. Dalam ayat 21, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Ayat 22 inilah yang mempertegas esensi dari hukum Taurat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Jadi ya guys, bukan hanya pembunuhan secara menusuk orang atau membunuh, menghilangkan nyawa, bukan soal itu. Membunuh karakter seseorang itu juga berdosa. Jadi ingat ya, sebenarnya kehadiran Yesus membawa kepada standar yang lebih tinggi dari hukum Taurat. Jadi awalnya membunuh seseorang, pembunuhan karakter, mengolok-ngolok, itu pun juga disebut pembunuhan. Berikutnya di dalam Matius 5 ayat yang ke-27, kamu telah mendengar firman jangan berzina. Nah, di dalam hukum Taurat berbicara tentang perzinahan secara fisik. Namun kalau kita memperhatikan dalam ayat 28, Tuhan Yesus lebih mempertegas esensi dari hukum Taurat. Di situ dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Di dalam pikiran pun itu juga dianggap sebagai perzinahan. Jadi sangat jelas ya guys, hukum Taurat lebih dipertegas dan memiliki standar yang sangat tinggi ketika Yesus datang ke dalam dunia ini. Jadi orang Kristen bukan hanya berbicara tentang halal dan haram hanya dilakukan hanya dengan motivasi yang tidak benar, tetapi persoalannya adalah di dalam hati. Ya, kita masuk lagi di dalam Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-17. Ini sangat jelas ya guys, dituliskan, tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban. Ini ya guys, persoalan makanan halal atau haram
ingat baik-baik bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut, dibuang ke dalam jamban. Ayat 18, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Jadi jelas ya, apa yang masuk ke dalam mulut itu tidak menajiskan, dan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan. Apa maksud dari yang keluar dalam mulut? Yang keluar dalam mulut itu adalah perkataan-perkataan yang jorok, perkataan-perkataan yang tidak membangun, termasuk penyelewengan-penyelewengan terhadap Alkitab seperti apa yang dilakukan Ustadz ini. Jadi perkataan Anda itulah yang menajiskan. Oleh sebab itu jangan pernah menyelewengkan Alkitab jika Anda tidak beriman dan jika Anda tidak mengerti konteks dari Alkitab itu ditulis. Ya, kalau saya menanyakan suatu kembali kepada Anda, apakah kitab yang Anda percaya itu juga konsisten? Bagaimana dengan pernyataan dari saudara saya, Andre Tunggal, tentang hal ini? Kita simak video ini. Gak heran mereka mengajarkan bahwa perjanjian baru atau PB itu dikarang oleh Paulus untuk menggantikan perjanjian lama atau PL. Wow, bentar dulu teman-teman. Buat teman-teman muslim yang menuding Alkitab Kristen tidak konsisten antara perjanjian baru dan perjanjian lama, tahukah teman-teman bahwa di dalam teologi Islam pun ada yang namanya naskh wa al-mansukh? Itu adalah doktrin pembatalan di mana ayat-ayat yang terkemudian yaitu nasikh itu membatalkan ayat-ayat yang terdahulu yaitu mansukh. Misalnya saja nih, di dalam Quran ada yang namanya ayat-ayat Madinah yang membatalkan ayat-ayat sebelumnya, yaitu ayat-ayat Mekah yang terkesan kontradiktif. Nah, kalau di dalam teologi Islam ada yang namanya pembatalan ayat, apakah berarti kemudian teman-teman muslim mengakui bahwa Al-Quran itu tidak konsisten? Tentu enggak kan ya? Karena itu jangan cepat-cepat menuding bahwa Alkitab Kristen pun tidak konsisten karena PB dan PL itu terkesan berbeda. Ya, jadi jelas ya guys. Ketika Anda melihat video ini, apakah juga bisa disimpulkan bahwa kitab Anda tidak konsisten? Wah, pasti Anda kebakaran jenggot ya guys. Oleh sebab itu, saya mengajak kita dan kita memiliki kerukunan yang baik. Anda membahas kitab Anda sendiri dan ajarkanlah kepada umat Anda. Begitu juga dengan saya. Saya mengajarkan kitab yang saya imani kepada jemaat saya. Ya, kiranya melalui video ini setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus boleh diberkati, dan orang-orang muslim pun dapat diberkati dan tetap menjaga toleransi antar umat beragama. Tuhan Yesus memberkati kita. God bless you.